Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatsa Kasinda dengan NIM F1S1 20069, berasal dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai konsep supply chain management dengan tujuan untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah supply chain management. Baik, langsung saja. Yang pertama di sini, saya telah mengambil jurnal atau artikel dengan judul Penerapan Supply Chain Management pada Industri dengan studi kasus pada PT Medline Smith Indonesia. Nah, berikut inilah jurnal yang telah saya ambil. Baik, setelah itu langsung saja saya akan menjelaskan mengenai dari konsep supply chain management ini. Yang pertama, apa sih supply chain management ini? Nah, supply chain management ini, menurut Kopra dan Main, ini adalah sebuah supply chain management yang terdiri dari pelibatan setiap mata rantai persediaan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, untuk memenuhi permintaan pelanggan. Supply chain management ini adalah koordinasi dari semua aktivitas supply pada suatu organisasi dari supplier dan partner ke konsumennya. Nah, selanjutnya ada definisi supply chain management. Supply chain management, menurut Indrajit dan Joko Pranoto, ini adalah suatu konsep manajemen di mana perusahaan ini berusaha memanfaatkan teknologi internet untuk mengintegrasikan seluruh mitra kerja perusahaan, terutama yang berhubungan dengan sistem pemasokan bahan-bahan atau sumber daya yang dibutuhkan dalam proses produksinya. Selanjutnya, menurut Turban, supply chain management ini adalah penggunaan gabungan atas teknologi untuk meningkatkan aktivitas operasi supply chain, baik supply chain management. PSCM ini juga mengkolaborasikan atau menggabungkan penggunaan teknologi dengan tujuan untuk memperluas proses B2B atau business to business dengan meningkatkan kecepatan, kelincahan, kontrol yang real time, dan kepuasan pada konsumer. Contohnya seperti perencanaan, koordinasi, dan kontrol. Selanjutnya, ini ada prinsip dari dasar supply chain management. Menurut Indrajit dan Joko Pranoto, ada 3 prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam merencanakan sebuah supply chain management. Yaitu yang pertama, melihat bahwa jika informasi dalam hal ini harus pengganti atau substitusi dari keberadaan inventory atau biaya terbesar rata-rata perusahaan. Maka informasi itu harus diperlakukan sama persis dengan manajemen inventorinya. Selanjutnya, dari ketiga unsur tersebut, biaya, kecepatan, dan kualitas persaingan yang sesungguhnya itu terletak pada kecepatan dan ketepatan informasi. Nah, informasi yang mengalir ini dari mitra usaha ke perusahaan dan sebaliknya harus sedemikian rupa sehingga benar-benar memberikan manfaat yang signifikan terhadap proses penciptaan dan penyebaran produk atau jasa. Yang tiga, ada manajemen ini harus menganggap bahwa relasi ini antara mitra bisnis itu merupakan aset strategis perusahaan yang harus dibina sungguh-sungguh keberadaannya. Baik, selanjutnya ada 3 aliran penting dalam supply chain. Yang pertama itu ada aliran produk secara fisik, yang kedua ada aliran uang sebagai bukti pembayaran, dan yang ketiga ada aliran informasi yang berkaitan dengan aktivitas jual beli. Selanjutnya ada aspek yang perlu disiapkan oleh perusahaan. Yang pertama adalah consumer management. Nah, consumer management ini mengelola hubungan perusahaan dengan konsumen dan calon konsumennya. Jadi, bagi konsumen baru itu biasanya disediakan fasilitas pendaftaran yang cepat dan mudah, sehingga memudahkan perusahaan dalam mengenali pelanggannya dan juga memberikan banyak kegunaan bagi pelanggan itu terkait berdasarkan keinginan, kebutuhan, dan karakteristik unik masing-masing. Yang kedua, ini ada katalog manajemen. Katalog manajemen ini memusatkan diri pada produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Jadi dia menyediakan segenap informasi yang dibutuhkan calon konsumen atau pelanggan terhadap berbagai produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang ketiga, ada order management. Nah, setelah konsumen dapat berinteraksi dengan perusahaan dan mengenali beragam produk dan jasa yang ditawarkan, maka
tibalah saatnya untuk melakukan pemesanan atau order. Jadi perusahaan itu harus yakin terlebih dahulu bahwa pembayaran itu telah diterima dari konsumen, maka kemudian yang bersangkutan akan memberikan produknya. Dan keempat ada delivery management. Nah, pengiriman produk yang dibeli ke pihak konsumen, barang digital, pengiriman dapat dilakukan lewat email, download, atau file transfer protokol, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada inventory management. Nah, berdasarkan order management dan delivery management, perusahaan itu harus mengatur pengambilannya di gudang, dan inventory management ini harus dibangun sedemikian rupa sehingga dapat membantu perusahaan dalam proses pemenuhan target kontrak jual beli yang telah dibuat. Nah, baik, selanjutnya ini ada konsep supply chain management. Supply chain ini merupakan logistik network yang menghubungkan suatu mata rantai antara lain supplier, manufaktur, distribution, retail outlet, dan consumer. Nah, supply chain ini memandang konsep manajemen logistik yang dipandang lebih luas yang mulai dari barang dasar sampai barang jadi yang dipakai oleh konsumen akhir, di mana merupakan mata rantai penyediaan barang, dan adapun aktivitas yang terlibat dalam manajemen supply chain ini yaitu aliran barang, aliran informasi, aliran transaksi, dan aliran uang. Nah, di sini ada manfaat untuk mengoptimalkan supply chain. Yang pertama itu mengurangi inventory barang. Inventory ini merupakan bagian paling besar dari aset perusahaan yang berkisar antara 30% sampai dengan 40%. Yang kedua, menjamin kelancaran penyediaan barang. Kelancaran barang yang perlu dijamin itu adalah mulai dari barang asal, supplier, perusahaan sendiri, reseller, retail, sampai kepada konsumen akhir. Dan yang ketiga itu mutu barang ini ditentukan tidak hanya oleh proses produksinya, tetapi ditentukan juga oleh mutu dalam kualitas pengirimannya. Yang keempat, ini mengurangi jumlah supplier, yaitu bertujuan untuk mengurangi ketidakseragaman, biaya-biaya negosiasi, dan pelacakan atau tracking. Dan yang kelima ada mengembangkan supplier partnership atau strategic alliance, ini dengan mengadakan kerjasama dengan supplier dan juga mengembangkan strategic alliance itu dapat menjamin lancarnya pergerakan barang supply chain ini. Nah, baik, selanjutnya di sini ada perancangan supply chain management. Electronic supply chain management ini merupakan satu konsep manajemen yang memanfaatkan teknologi, informasi untuk mengintegrasikan seluruh pelaku bisnis yang terlibat pada rantai pasokan. Yang pertama di sini ada customer and service. Ya, manajemen customer relationship itu menyediakan cara bagaimana hubungan dengan customer itu dibangun. Customer service ini juga memungkinkan pelanggan untuk melakukan pemesanan secara online, menyediakan sumber-sumber untuk informasi konsumer, yaitu seperti kesediaan produk, tanggal pengiriman, dan status pada pemesanan. Yang kedua itu ada manufacturing and supply chain planning sebelum menggunakan SCM. Proses manufaktur produksi barang ini dilakukan dengan cara peramalan historikal. Dengan SCM sekarang ini, memproduksi barang itu berdasarkan dengan kebutuhan konsumer sehingga pengadaan barang ini menjadi lebih efektif dan efisien. Dan yang ketiga ada Supply Relationship Management atau SRM. Ini adalah proses sebuah perusahaan yang berhubungan dengan suppliernya. Dan keempat ada Logistic Research Management. Dengan adanya SCM ini, itu dapat memudahkan perpindahan barang dan jasa di antara manufaktur, distributor, dan supplier ke konsumen akhir. Baik, itu tadilah penjelasan dari saya mengenai konsep supply chain management. Jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar, maka nanti akan saya jawab di sana. Baik, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.